Ena dan Mbak Wi ya. Kita kan kebetulan ya dikasih Tuhan kesehatan, kesempatan sebagai orang yang udah memasuki usia lansia, dan bagian dari 334 juta penduduk Indonesia yang sudah lansia, dan lansia itu nggak ada batasnya terus. Beda kalau orang hamil kan cuma 9 bulan. 9 bulan dia nggak hamil lagi. Nah, kita banyak sekali mengalami hal-hal yang seharusnya orang memperlakukan kita dan teman-teman kita itu sebagai lansia, baik itu di kesehatan, baik itu di jalan, apalagi di jalan, naik jalan misalnya kereta itu dia udah menentukan gerbong depan, gerbong belakang untuk wanita. Nah, kalau wanita itu masuk di gerbong itu, kalau lansia dia nggak dapat. Perempuan biasanya sangat ini, orang sesama orang hamil aja nggak dikasih ya. Nah, sekarang kita dikasih lagi di pojok itu untuk 4 lansia, ibu hamil, ibu bawa anak balita, dan disabilitas. Tapi beda, kalau ibu hamil diprioritaskan, kelihatan dia ya. Nah, kalau lansia enggak, karena orang lihat lansia bisa berdiri udah. Dan kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang entah itu perempuan, entah itu laki-laki yang tidak punya hak di situ, dia mengabaikan lansia gitu. Nah, menurut Mbak berdua itu, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab dengan itu? Kan nggak mau kita. Kalau saya sendiri saya bisa tarik orang itu kan. Tapi kan ada banyak lansia yang nggak berani tadi, nggak berani atau nggak enak gitu, sehingga dia berdiri. Kadang-kadang kita melihat mereka udah lemas banget gitu, belum penyakit deh. ada yang asam urat, ada yang apa, berdiri. Nah, seharusnya siapa yang bertanggung jawab di situ? Di kereta aja dulu deh, Mbak Erna. Kalau saya tuh udah mengalami langsung ya. Saya tuh walaupun gimana sering naik kendaraan umum, termasuk kereta. Memang kayaknya sekarang itu lansia itu kurang mendapat tempat. Walaupun tempatnya ada ditulis, kalau di kereta ada. Bangku prioritas gitu. Tapi belum tentu yang dudukin itu lansia. Lansia berdiri, yang duduk di bangku prioritas anak muda. Itu kan lucu, dan dia pura-pura tidur. Kalau nggak main HP, bodoh amat nih siapa yang di depan saya udah tua apa enggak gitu. Memang kadang-kadang lansia itu penampilan belum tentu juga kelihatan lansia, tapi walaupun begitu, ya dia harus ngerti, oh ini udah agak-agak lebih tua dari saya, dialah suruh duduk. Tapi kalau ngarepin itu di anak muda kita agak sulit, karena kita masih dalam proses menuju ke sana, belum seperti di luar negeri. Jadi di Indonesia itu masih terbiasa, pokoknya kalau ada bangku, gue duduk gitu. Kalau naik belakangan ya berdiri, itu urusan kamu gitu. Walaupun itu sudah disediakan kayak gitu, memang sih sebenarnya kayak gitu-gitu, itu sebenarnya harus udah ditetapkan sih sepertinya, cuman pelaksanaannya yang belum jalan. Nah, siapa kira-kira di antara ini yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab sih, kalau menurut saya ya tetap pemerintah. Pemerintah itu dalam hal ini perhubungan misalnya ya. Berarti satpamnya kereta harus di perhubungan nanti turun sampai satpamnya kereta. Tapi ada yang pengalaman saya ini bagus sekali. Saya dari Bekasi naik kereta LRT, naik LRT berdua sama teman saya sesama lansia. Nah setelah naik, aduh bagaimana ya, ini jam padat. Lalu saya mau naik saya bilang nanti tunggu yang belakang aja ya. Sekarang jamnya jam rush hour, jam sibuk. Jadi pasti penuh terus, kita naik aja. Begitu kita naik, kita berdiri kan penuh. Itu petugasnya masuk ngikutin kita. Ibu bisa bersedia nggak pindah ke gerbong yang sebelah situ katanya. Ternyata di situ ada kursi prioritas. Nah kami dibawa ke sana, terus di situ didudukin sama anak muda. Anak mudanya itu disuruh berdiri sama petugas itu. Nah sekarang apakah semua petugas
bersikap seperti itu, menjalankan tugasnya dengan baik seperti itu. Kalau itu dijalankan, ya itu bisa baik sih. Jadi tersosialisasi untuk anak-anak muda. Kalau ada lansia lah, lo bangun deh, duduk yang lansia gitu. Jadi saya rasa di Transjakarta itu juga berlaku seperti itu. Jangan anak-anak muda tiap naik ini biar gue males kalau disuruh berdiri, tidur aja deh supaya nggak di. Tapi saya kalau naik busway, saya lihat dia lebih muda, saya dekatin, Dek, gantian ya sama saya duduknya, karena saya udah lansia, nggak kuat dengkulnya, baru dia berdiri. Kalau nggak digituin dia nggak berdiri. Nah inilah, jadi serba salah. Ada juga yang unik. Saya ketemu duduk, adalah ibu-ibu udah tua, lansia. Ada anak muda, masih muda lah dia duduk. Saya bilang, ibu sini, ibu duduk di sini ya. Saya bilang, ini anak muda berdiri dong, kasih yang lebih yang lansia itu biar duduk. Tapi ibu ini dilala bilang, saya nggak mau musir-musir orang, Mbak, biarin aja katanya gitu. Nggak mau dikasih duduk, padahal ibu ini berangkat sampai pulang ke terminal, jauh kan dari ujung ke ujung. Tapi dia nggak mau dikasih duduk karena dia pikir saya nggak mau musir-musir orang katanya gitu. Saya bilang, kita jelaskan, ibu ini memang harus begitu. Ketentuannya yang salah itu yang anak-anak ini, lansia wajib duduk, saya bilang gitu. Nah itulah banyak pengalaman saya dalam transportasi itu, karena saya juga mobilitasnya tinggi menggunakan alat transportasi itu. Ya, tapi kalau pengalaman Mbak Erna tadi, ibu itu memang seperti adab kita di zaman itu, bahwa kita jarang sekali untuk berebut dengan orang gitu. Nah yang seharusnya kan anak muda tuh yang punya perasaan gitu. Harusnya. Iya. Dan juga menurut saya sih penumpang-penumpang lain juga punya kepedulian yang sama untuk memprioritaskan orang tua. Kalau Mbak Wi gimana? Kalau kebetulan saya belum ada pengalaman yang nggak enak ya selama berkendara di moda transportasi Indonesia atau Jakarta. Jadi selalu Tuhan beri saya tuh nikmat untuk masuk langsung dapat duduk. Walaupun ini anak muda, selalu saya bilang gini, ini jatah prioritas ya, boleh bangun? Oh iya, dengan sipu-sipu. Mereka tuh kalau nggak digituin nggak ngerti juga. Jadi banyak hal yang memang unik lah, itulah, ini banyak sekali cerita-cerita di kendaraan umum. Nah kebetulan saya nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh begitu ya kan. Selalu tadi bilang Tuhan kasih nikmatkan. Tapi kalau menurut saya yang bertanggung jawab sangat di kereta ya, itu adalah petugas kereta pada saat itu yang bertugas. Security kereta yang bertugas harus sigap. Jadi kalau saya lihat beberapa security itu kan ada banyak ya. Ada, kalau bagus lagi per gerbong. Kalau satu panjang kereta 12 gerbong, ya, security-nya cuma 4, mana mungkin dia bisa dengan pengawasan yang begitu padat. Pernah terjadi sampai lansia itu saking padatnya turun, kakinya tuh masuk di tapi cepat diangkat kan, itu lansia. Kemudian ada lagi yang sampai dia pingsan. Pingsan itu saya bilang gini, ini kenapa nggak ada yang tolong? Nggak ada yang tolong, jadi pas dia di depanku kan. Karena udah macam-macam lah pingsan. Iya, ada di depanku persis. Terus dia udah bawa anak kecil gitu, karena tak cucunya tak apa, aku nggak ngerti. Rupanya dia sakit. Jadi saya sibuk antar dia ke tempat klinik, panggil security dan lain-lain untuk pakai kursi rodanya. Nah itu ada yang begitu juga. Karena apa? Mungkin karena saking padatnya penumpang, security terbatas atau apa istilahnya, satpam kereta itu terbatas, petugas kereta terbatas sehingga tidak terjangkau semua. Nah mungkin kedepannya ini perhubungan PJKA dan lain-lain itu bisa lebih mengedukasi security-nya, lebih bisa memperhatikan yang hak dan kewajiban, seperti keluar dari stasiun. Keluar dari stasiun itu kan kalau jam-jam sibuk,
wah nggak ada lagi yang prioritas mana lewat, tetap di antri di Iya. situ. Jadi saya kadang kalau mau pagi-pagi ke rumah sakit Jakarta, saya bilang, Pak, saya mau keluar, ada nggak prioritas lansia bisa keluar? Saya mau ke rumah sakit lebih pagi. Oh ibu lewat sini aja. Tapi kan harus ditegur, harus ditanya. Seharusnya ada jalur sendiri untuk lansia yang tidak diganggu dengan yang lain. Betul. Ukuran berapa sih lansia itu? Lansia itu 60 ke atas. Macam kita kan udah uzur 3 tahun lagi 70 kan. Nah jadi maksudku adalah jalur tersendiri. Bukan kita minta dimanjakan, tapi dengan berbagai keterbatasan lansia itu kan perlu ada perhatian khusus dari pihak tertentu. Kalau menurut saya sih begitu. Terkait yang itu tadi ada saya di terminal stasiun Transjakarta di Kampung Melayu. Itu saya mau naik ke Rambutan, naik itu busway. Lalu sebenarnya sih dia itu lansia sebetulnya. Kasihan banget lihat bapak itu kecepit di pintu, nggak bisa bergerak. Udah lansia, rambutnya putih semua, dia kecepit gitu di pintunya yang samping itu. Mungkin pas dibuka nggak ada yang bantuin kan, dia udah kejepit itu sampai gepeng Tapi dia badannya diam ya. aja, tapi dia diam aja. Diam aja. Akhirnya kita penumpang, Pak, pintunya tutup dulu, itu ada bapak-bapak kejepit, intinya gitu. Terus wah, supirnya begitu lihat baru dibuka, ditutup lagi. Kalau ditutup baru dia kebuka kan. Iya. Dia jadi kejepit sampai badannya tuh begini aja di dalam situ. Ya ampun, lansia pula, rambutnya udah putih semua, udah tua. Saya bilang gimana, udah dibuka, akhirnya ada petugas Transjakarta itu, bapak-bapak jangan masuk dulu, kita periksa dulu katanya. Dia, ya baguslah dia periksa, ada bagian kesehatannya kayaknya di situ. Diperiksa lah dia, akhirnya mobil ini jalan, saya jalan, ya itu bapak itu diperiksa dulu baru bisa naik. Sebetulnya di situ, di jalur itu, ada jalur yang bisa naik dari belakang, maksudnya bisa naik dulu lansia. Tapi itu mereka kayaknya kurang begitu percaya bahwa ini lansia nanti kalau dibuka jalur situ bisa naik. Semua ikut. Ya. Saya udah buktikan itu. Begitu ya. Masuk lansia semua pada lari ke situ. Itu kan jadi salah. Harusnya nggak begitu, tapi karena budaya itu belum ada, belum terbiasa, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan itu. Oke. Disiplin diri yang belum ada ya, Pak ya. Jadi kalau kita simpulkan dari pembicaraan kita, yang pertama kita minta pemerintah tuh aware ya kalau lansia. Artinya dengan petugas-petugas itu tahu ini lansia bukan, dan dia harus tahu hak-hak lansia itu harus diberikan. Yang kedua, pada lansia jangan takut untuk meminta datang ke petugas bahwa tolong saya lansia, tolong saya. Terus kita juga jangan juga sungkan untuk menarik orang-orang yang tadi bukan lansia. Betul. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya kita menghimbau ke masyarakat untuk juga peduli gitu, yang bukan haknya jangan ambil. Kemudian pada masyarakat yang ada di situ ya, apa salahnya menegur orang-orang yang tadi yang tidak peduli tadi. Saya pikir demikian masih kita bisa itu, Mbak. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemangku kebijakan dan orang-orang yang peduli terhadap lansia, dan karena semua orang akan jadi lansia ya mau nggak mau peduli lah. Saya pikir di transportasi baik itu yang utama ya untuk masyarakat bawah di stasiun busway itu harus memang tersedia tim kesehatan yang memantau para lansia mau naik turun, orang buta banyak itu yang sekarang orang-orang buta itu yang naik Transjakarta sekarang. Nah itu butuh disabilitas, bantuan disabilitas ya. Jadi kita harus lebih concern terhadap mereka, dan nggak begitu banyak orang yang perhatian dengan yang begitu-begitu. Mungkin karena mereka dikejar oleh waktu, oleh pekerjaan atau dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak begitu care dengan lingkungan gitu. Bagi yang care, yang mungkin agak berpendidikan, dia biasanya melihat hal-hal yang seperti itu satu hal yang harus perlu bantuan. Jadi saya menarik, Pak, banyak orang ragu itu lansia apa bukan. Apa berarti perlu nggak PIN lansia?
pin lansia saya pikir perlu juga ada. Cuman kadang-kadang walaupun misalnya si lansia itu sudah diberikan pin lansia, Tapi belum bukan dicoba. tulisannya bukan lansia, saya juga punya. Tulisannya itu prioritas. Oh iya. Bukan lansia tulisannya, prioritas. Dari Transjakarta itu pinnya judulnya prioritas. Jadi kalaupun kita pakai pin itu, kalau udah nggak ada bangku ya diri aja gitu, kan lucu. Harusnya kan udah pakai itu bisa duduk, ternyata kan nggak juga. Ya memang kembali ke disiplin ya, ke disiplin diri. Memang orang Indonesia tuh makin kurang sangat disiplin, Masih kurang belum. sangat. Kita naik lift aja, ini kan prioritasnya disabilitas, betul, ya kan? Tapi Iya. anak Lansia. muda. Yang antri itu anak-anak muda, sampai saya bilang gini, saya ambil jatah saya lansia ya, prioritas lansia ini. Ibu bapak sini, kita masuk duluan. Ada kalau yang baik hati, dia silakan ibu dulu. Kalau yang anak muda ini agak gimana gitu, kayak gitu kan ya, saya di rumah aja. Cuma, nah itu maksudnya kalau memang mungkin bisa, adalah hal-hal tertentu ya, tempat-tempat tertentu yang untuk lansia, bener-bener lansia bisa lancar, nggak usah harus nunggu antri. Sementara di depan muda-muda, Iya. di belakang tua-tua. Kalau lansia antri, kakinya gemeter kan? Iya begitu. Benar. Itu banyak sekali. Antri itu susah, budaya antri kita nggak ada. Beda di Jepang, beda di Singapura, ya kan? Iya, kadang bang Beda. aku udah pernah semua kan di sana. Iya, makanya. Beda di tempat-tempat lain, ya kan, itu mereka disiplin. Dan kalau LRT kita kanan kiri ya, di sini enggak, kanan kiri tengah juga mau antri, apalagi KRL. KRL nggak mau tahu sampai udah teriak-teriak, yang turun dulu. Bodoh amat ya, tetap aja yang penting bisa naikkan gitu. Nah itu seperti gitu, itu mungkin harus ada edukasi sendiri, sosialisasi sendiri untuk masyarakat ya, untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu memahami kewajibannya dan kepeduliannya dan apa yang harus saya lakukan gitu, terutama anak muda dan lansia juga tahu diri kan, bahwa kita lansia, kita kadang-kadang kayak tadi Mbak Erna bilang, saya nggak mau ganggu orang. Nah itu juga, Tapi itu budaya zaman kita. Itu masih ada orang begitu saya temuin. Itu budaya kita zaman kita dulu. Budaya orang dulu memang sangat hormat, sangat mengikuti Iya. aturan. kalau sekarang Ketimbang ditegur, mau ribut dia, kita ribut lagi. Iya. Kayak Pak Laris tadi, Pak Laris tadi, itu ribut lagi dah. Nah itu sudah terjadi sering kali saya nengahin orang-orang begitu di jalan, di kereta, sama di saya juga sering. Transjakarta kayak gitu. Bukan juga di tempat itu, tempat-tempat lain lah perbelanjaan masih ada yang begitu. Aku bilang aneh ini ya, manusia ini kok orang tua tidak dimanusiakan. Apalagi yang penampilannya udah nggak dilihat tuh, dia orang tua. Oke, kita doa Mbak, mudah-mudahan ke depan ada perbaikan. Amin. Termasuk bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain. Kalau kita alhamdulillah masih kuat ya. Amin. Bahkan makan jagung pun masih kuat ya. Maksudnya, ada orang makan jagung giginya udah kuat ya, itu. Alhamdulillah. Makasih. Maaf kata kalau ada di Transjakarta ada kursi disabilitas ya, saya kalau dudukin itu rasanya aduh ini untuk disabilitas, tapi jarang kan kalau disabilitas naik kendaraan umum di Indonesia, tapi sekarang udah mulai. Makasih banyak Mbak. Makasih banyak Mbak. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Amin. Oke. Ah, iya. Bravo. Sama-sama. Iya. Wah,